Bagaimana jika kalian terjebak di villa kosong peninggalan orang tua kalian dan mengalami teror dari makhluk yang menyeramkan? Hai, kembali lagi bersama saya, Ede. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang diperankan oleh kedua mantan saya, yaitu Pevita Pierce dan Chelsea Islan. Yups, yaitu film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 1 yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan sebuah keluarga yang diganggu oleh sosok misterius yang ingin mencelakakan mereka. Bagaimana kisah dan keseruan film ini? Tonton video ini sampai habis. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di-subscribe saja biar kami lebih semangat untuk menceritakan film-film lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Check-it-out. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki paruh baya yang bernama Lesmana. Dia mempunyai seorang istri dan anak perempuan yang bernama Alfie. Permisi. Tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan mengenakan gaun serba putih. Rupanya Lesmana ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang instan, yaitu dengan cara melakukan perjanjian dengan iblis alias pesugihan. Itu gudang. Dan perempuan itu merupakan dukun yang akan mengabulkan keinginan Lesmana untuk menjadi kaya raya. Dukun itu pun memberikan syarat kepada Lesmana untuk menyiapkan seikat rambut dan seikat uang. Mana yang aku minta? Ritual pun dimulai di dalam basement villa itu. Dukun itu meletakkan kepala kambing di tanah, kemudian dukun itu membungkus rambut itu dengan kertas lalu memakannya. Dukun itu pun mencabut beberapa helai rambut dia dan menyuruh Lesmana untuk menelannya. Setelah itu, dukun itu membakar uang yang telah disiapkan Lesmana dan menyayat tangan Lesmana dengan pisau. Dukun itu pun terbang sambil memegang kepala kambing itu. Lesmana berlutut dan menjadi pengikut iblis itu. Aku hambamu. Lalu kemudian uang berhamburan di mana-mana dan Lesmana pun pulang membawa uang itu. Dia telah memegang janji. Singkat cerita, Lesmana pun sukses dalam waktu singkat. Kemudian Lesmana menikah lagi dengan Lasmi yang merupakan mantan artis yang sudah mempunyai dua anak, yaitu Maya dan Ruben. Lesmana dan Lasmi juga mempunyai anak dari hasil pernikahan mereka, yaitu Nara. Gara-gara pernikahan itu, Lesmana menelantarkan anak dan istri pertamanya hingga istri pertamanya meninggal dunia karena bunuh diri. Setelah menikahi janda anak dua, bisnis Lesmana pun merosot dan akhirnya Lesmana jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Maya yang merupakan anak tiri Lesmana pun menelpon Alfie dan memintanya untuk datang ke rumah sakit untuk melihat keadaan Lesmana. Rumah sakit. Setibanya Alfie di rumah sakit, Alfie bertemu dengan Maya, Ruben, dan Lily yang merupakan pacarnya Ruben. Kemudian mereka masuk dan melihat keadaan Lesmana yang terbaring lemah tak sadarkan diri. Dia menunjukkan gejala stroke, sakit kulit, dan Keadaan Lesmana sangat memprihatinkan dan badannya penuh dengan luka dan mengeluarkan bau busuk seperti film ajab-ajab Indosiar. Lily yang tidak tahan dengan bau itu pun diajak keluar ruangan oleh Ruben. Ben, bawa Lily keluar dari sini. Kemudian Maya berbicara kepada Alfie bahwa mamah mereka akan pergi ke villa untuk mencari aset Lesmana yang mungkin bisa dijual untuk keperluan mereka. Mama mau coba cari aset papa yang mungkin masih disimpan di... Maya pun keluar dari ruangan itu dan hanya meninggalkan Alfie dan bapaknya. Terserah kalian. Di sini Alfie mengungkapkan kekesalannya dan kebenciannya kepada bapaknya karena telah menelantarkan dia dan ibunya. Mestinya gue benci sama lo. Tadinya aku pikir aku akan seneng lihat bapak menderita. Dan tiba-tiba lampu mati di ruangan itu. Tidak lama kemudian iblis itu muncul di balik tirai dan menunjukkan wujud aslinya kepada Alfie.
Tiba-tiba tangan Lesmana mencengkeram tangan Alfi yang sedang ketakutan. Akhirnya lampu di ruangan itu menyala lagi dan tiba-tiba Lesmana bangun dan menyerang Alfi. Maya, Ruben, dan Lily pun masuk kembali ke ruangan itu karena mendengar teriakan Alfi. Singkat cerita, Alfi pergi ke villa itu. Sesampainya di sana, Alfi masuk dan melihat-lihat keadaan villa itu. Alfi pun teringat masa-masa kecil bersama ibunya. Kemudian Alfi melihat sebuah ruangan yang digembok dan ditempelkan beberapa kertas yang berisikan mantra-mantra. Saat Alfi sedang melihat-lihat ruangan di lantai atas, tiba-tiba Alfi melihat anak kecil yang memperhatikannya. Alfi pun mengejar anak itu dan ternyata anak itu adalah Nara yang datang bersama keluarga tiri Alfi. Malam harinya mereka semua berkumpul dan berdiskusi untuk mencari dokumen-dokumen atau apapun yang bisa dijual di villa itu. Cari semua dokumen atau apapun yang bisa dibawa. Saat sedang melakukan pencarian, Maya meminta Ruben untuk membuka pintu yang disegel gembok itu. Itu pintunya ketutup rapat. Coba deh lo coba. Dengan susah payah dan menggunakan tenaga kuli, akhirnya pintu itu bisa dibuka. Setelah pintu itu dibuka, hawar-hawar iblis mulai keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba Lesmana yang sedang di rumah sakit langsung muntah cairan berwarna hitam dan keluar rambut dari mulutnya. Rambut itu langsung melilit leher Lesmana hingga meninggoy. Sementara itu, Alfi menemukan ruangan yang di dalamnya terdapat sebuah buku, foto, dan berbagai bekas sesajen di atas meja. Saat Ruben akan masuk ke ruangan itu, Alfi datang dan mencegah Ruben agar tidak masuk. Ben, jangan Ben. Tapi tiba-tiba tangan iblis itu muncul dan langsung menarik kaki Lasmi masuk ke ruangan itu. Ruben dan Alfi berusaha menarik tangan Lasmi tapi gagal dan akhirnya Lasmi ditarik ke ruangan itu. Saat mereka semua sedang panik, tiba-tiba Lasmi keluar dan langsung menyerang Maya. Alfi yang melihat hal itu langsung memukul kepala Lasmi dengan kampak hingga kampak itu tertancap di kepala Lasmi yang sedang kesurupan iblis itu. Lasmi yang dirasuki iblis itu bangkit lagi dan langsung merangkak ke atas dan berkata, kekayaan dibayar dengan jiwa. Kemudian Lasmi acreg-acregan dan langsung pergi keluar dari villa itu. Alfi berniat mengobati luka di tangan Maya dan akan membawa Maya ke pemukiman warga yang ada di bawah villa. Di bawah ada rumah penduduk. Dia bisa dirawat di situ. Alfi dan Maya pun pergi keluar untuk ke pemukiman warga, sementara Ruben dan Nara tetap di villa. Saat di perjalanan di tengah hutan, mereka melihat Bu Lasmi dan mereka langsung bersembunyi. Saat sedang bersembunyi, Maya marah-marah kepada Alfi karena melihat buku yang dibawa Alfi yang berisikan kebencian Alfi terhadap keluarga mereka. Maya pun lari dan meninggalkan Alfi sendirian. Maya yang sedang sendirian di hutan bertemu dengan ibunya yang sedang kerasukan. Kemudian ibunya menyerang Maya dan iblis itu berpindah ke tubuh Maya dan membunuh ibunya Maya. Sementara itu Ruben yang sedang di villa menelpon Lily dan meminta Lily untuk datang ke villa itu. Ya, aku send location sekarang, oke? Sesampainya Alfi di villa, Alfi menceritakan kejadian itu dan Ruben tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang paling gue benci ya diri gue sendiri. Kemudian Alfi menunjukkan ruangan yang dia temukan kepada Ruben. Di sana mereka membuka buku itu dan di buku itu terdapat gambar-gambar makhluk menyeramkan. Dari situlah terungkap siapa sesungguhnya Lesmana. Ilmu
hitam biasa aja. Sementara itu, Nara yang sedang tidur sendirian diganggu oleh iblis itu. Iblis itu mencoba mengambil Nara, tapi Alpi dan Ruben menggagalkan rencana iblis tersebut. Tidak lama kemudian Alpi pun pingsan. Di sini kita akan diperlihatkan kejadian sesungguhnya yang terjadi kepada ibunya Alfi. Ternyata ibunya Alfi diambil oleh iblis itu karena dijadikan tumbal oleh Lesmana. Ibunya Alpi meninggal bukan karena bunuh diri, tetapi ditarik oleh iblis itu, dan Alpi berusaha untuk menyelamatkan ibunya hingga mencakar tangan Alpi, dan bekas cakaran itu ada sampai Alpi dewasa. Lily pun sampai di hutan yang dekat villa. Ban mobilnya mater dan tidak bisa keluar. Tidak lama kemudian datanglah Maya yang kesurupan iblis itu membawa palu dan langsung menghantam Lily hingga tewas. Kamu ngapain di sini? Maya pun pulang ke villa itu dan melihat patung harimau itu hidup. Tidak hanya itu, Maya juga melihat kambing bersayap ada di basement. Kemudian Maya masuk ke basement itu dan melihat boneka-boneka santet yang terikat menjadi sebuah kalung. Kemudian Maya menjadi pengikut iblis itu dan menyembah kaki iblis itu. Sementara itu Alpi yang baru siuman langsung pergi ke bawah karena mendengar suara piano dimainkan. Kemudian Alpi duduk di samping iblis yang menyerupai ibunya, dan iblis itu langsung menunjukkan wujud aslinya di hadapan Alfi. Saat Alfi sedang ketakutan, Maya datang disertai Ruben dan Nara. Kenapa Luffy? Malam harinya, Alfi memutuskan untuk pergi dari villa itu, tapi Maya melarang mereka untuk pergi. Hutang kaya dibayar jiwa. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi dari sini. Alfi sadar bahwa iblis itu menginginkan Alfi dan Nara untuk menjadi tumbalnya. Dia nggak akan pernah lepasin gue sama Nara. Situasi semakin mencekam saat barang-barang di villa itu berjatuhan. Mereka mencoba keluar dari tempat itu tapi tidak bisa. Kemudian Maya berkata, semua akan terbayar malam ini. Semua akan terbayar malam ini. Ruben pergi menyusul Maya sedangkan Alpi dan Nara disuruh untuk keluar villa itu. Ruben terus diserang oleh iblis itu sampai ke kondangan di tangga. Saat Ruben nyumput di kamar, Ruben bertemu Maya dan Maya mengatakan kalau ibunya dan Lily sudah dibunuh oleh Maya. Mama udah aku bunuh. Mendengar hal itu, Ruben langsung olohok ke sendok copong. Maya juga menjelaskan semuanya dan mengajak Ruben untuk menjadi pengikut iblis tersebut. Untuk kembali ke pelukan dia. Mereka berdua bisa keluar dengan selamat asalkan mau menyerahkan Alfi dan Nara kepada iblis itu, tapi Ruben menolaknya. Alfi dan Nara. Sadar! Gue belum percaya gue sadar. Akhirnya Maya mengambil boneka santet untuk Ruben dan mematahkan tangan, kaki, dan kepalanya hingga putus. Alpi dan Nara yang melihat hal itu langsung syok dan molohok. Kemudian Maya mengambil boneka santet untuk Nara dan memasukkan Nara ke dalam ruangan itu. Saatnya giliran boneka Alpi dimainkan oleh Maya. Alpi diputer-puter dan diawing-awingkan ke luhur ke handap. Di sini fakta yang sesungguhnya terungkap kembali, di mana terlihat Lesmana dan dukun itu sedang ada di ruangan itu. Dukun itu meminta rambut Alpi yang akan ditumbalkan. Tetapi Lesmana menolaknya karena Alfi anaknya Lesmana. Lesmana mencoba membohongi dukun itu dengan memberikan rambut orang lain, tapi dukun itu mengetahuinya. Kamu mempermainkan aku, Lesmana.
Dukun itu pun marah dan Lesmana langsung mengambil pisau dan menusuk dada dukun itu. Kemudian dukun itu ngajenggut rambut Lesmana dan memakan rambut Lesmana. Sebelum meninggal, dukun itu berkata bahwa Lesmana akan kehilangan segalanya di saat yang tak terduga. Tapi di saat yang tidak terduga, Kemudian Lesmana mengubur dukun itu di basement villa itu. Kemudian Maya nyamperkan Alfi dan menusuk boneka santet untuk Alfi. Maya terus menyerang Alfi dengan cara mematahkan tangannya Alfi. Alfi yang melihat boneka santet milik Maya merencanakan untuk mengambilnya dengan cara nyengsirikan kelakuan si Maya. Alhasil si Maya pun mendekati Alfi karena merasa kesinggung. Maya pun langsung nyangkemo si Alfi dan dari situlah Alfi diam-diam mengambil boneka santet untuk Maya. Maya orangnya insecure. Alfi kembali diserang oleh Maya dengan cara dipotongkan sukunya. Alfi langsung nempokkan boneka yang dia ambil kepada Maya dan Maya pun langsung panik. Kemudian Alfi melempar boneka itu ke dalam api hingga boneka itu terbakar. Tubuh Maya pun akhirnya kabelem dan lenyap dilalap si jago merah. Kemudian si Alfi menggali kuburan si dukun itu dan mengeluarkan seikat rambut yang dimakannya, kemudian membakar rambut itu. Akhirnya Alfi dan Nara terbebas dari kutukan iblis itu. Saat Alfi sedang ngerenghap sebentar, iblis itu muncul dari belakang Alfi dan langsung menarik Alfi masuk ke dalam kuburan dukun iblis itu dan tanah pun langsung amblas seketika. Saat Alfi tersadar, tubuh Alfi sudah dibelit oleh rambut. Dan air turun dari atas seperti diseblok-seblokin make ember. Kemudian Alfi meraih pisau yang ada di sampingnya dan memotong rambut itu. Air semakin tinggi dan Alfi berusaha keluar dari lubang itu tapi tidak bisa. Saat Alfi mulai pasrah, tiba-tiba ada tangan yang mengulurkan bantuan kepada Alfi. Alfi pun meraih tangan itu dan akhirnya Alfi bisa keluar dari lubang itu. Di akhir film, Alfi dan Nara keluar dari villa dengan baju yang bobolodog kuletak. Dan film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah masuk ke villa kosong, nanti bisiko si Alfi. Saya Ede pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat selalu, bye bye.